Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Selamat pagi untuk kita semua. Salam sejahtera, shalom. Ya, saya sendiri Dominikus Buliba Gepse. Saya lahir 43 tahun yang lalu di Kampung Hilwayap, tempat lahirnya Ibu Elma. Ya, kemarin Ibu Elma ada bilang, ya, yang sekarang Kampung Wanam itu baru, kampung lamanya yang Hilwayap. Ya, eh, kehadiran saya di sini di Jayapura ini pertama ini saya sebetulnya tujuannya datang urus untuk Kongres ICAKAP kita jadi tuan rumah di Merauke bulan Juni. Tetapi baru-baru Hadik Soleman ke Merauke, saya juga memfasilitasi di sana untuk ke Mese dan Keuskupan. Tadi pagi baru Hadik Soleman sampaikan untuk kita akan mewakili Hawam untuk memberikan materi. Ya, jadi mungkin materinya yang jelas ya tidak siap begitu, tapi ada istilah tidak ada rotan akar pun jadi. Ya, kalau akar arang-alang tidak ada berarti dia punya itunya kita pakai. Ya. Saya sendiri sebagai ketua ICAKAP Merauke, kemudian hari-harinya sekarang aktivitas saya di salah satu partai di Merauke itu di PDI Perjuangan. Jadi saya ke sini yang tadi saya sampaikan bahwa urus ICAKAP tapi ada kegiatan seminar kita menyesuaikan. Ya. Pertama selain saya di sini ada juga sebentar Kakak Hedo, ada juga senior saya Abang Berry. Ya, beliau abang bisa berdiri nanti sebentar juga. Ya, beliau bisa sampaikan karena itu anak Merauke. Ya, pasti tahu sejarah ya, tentang gereja, tentang awam. Ya, kami di sini junior jadi. Tapi nanti senior melengkapi kalau itu ada kekurangan. Ya. Ya. Ada beberapa catatan. Kemarin sama-sama dengan Ade Soleh saya sudah antar ke sana, baik di MSC maupun di Keuskupan Sekretariat Keuskupan Agung Merauke, dan kita ketemu Sekretaris Uskup Pastor John Kandang. Ya. Jadi ada beberapa sumber yang bisa dipakai. Salah satunya tentang kemarin saya ada cerita soal sejarah sampai MSC ada bisa masuk di tanah Papua mulai dari Merauke. Ya, ada MSC jilid 1 dan ada MSC jilid 2. MSC jilid 2 itu sumber bukunya itu sudah diterjemahkan dari bahasa Belanda ke bahasa Indonesia dengan judul Rawa-Rawa. Itu buku itu dipegang oleh Pastor John. Kita tidak bisa dikasih karena pastor dia bilang ini dokumen yang agak sedikit bagus begitu. Begitu. Saya tanya pastor, berarti MSC jilid 2 itu ada di tahun berapa mereka masuk? Pastor bilang ya MSC jilid 2 itu mulai dari Force Morsmu yang kemarin pastor dia sudah sampaikan. Ya. Jadi itu berdasarkan surat keputusan Vatikan yang sudah dijelaskan. Ya, dia melalui kepulauan Melanesia sana. Ya, begitu. Kenapa ada di Merauke dia bisa tiba? Karena waktu dibangun pos Belanda,
pos pemerintah itu tahun 1992, gubernur ini dia merasa bahwa dia tersendiri di Merauke. Tidak ada yang buat ramai. Sehingga dia melakukan perjalanan ke PNJ. Setelah dia di sana, itu di dalam buku rawa-rawa ini, ceritanya yang saya cerita ini ada. Semua diceritakan. Jadi dia tinggal di sana, dia lihat, wah ini orang-orang ini sama seperti di sana. Tapi ini pihak KMSC ini dong bisa masuk tanpa pakai senjata. Lebih baik saya pakai dorang. Lalu diantar oleh salah satu burder sampai di jembat Kalim Maro, nama aslinya itu Marokahehe, daratannya itu Jalmasu. Ya. Dia minta burder itu kasih alamat MSC. Ketika burder kasih alamat itu MSC, dia menyurat langsung ke Belanda. Nah itu. Dari Tual atau dari Langgur itu pernah diutus salah satu pastor untuk ke Okaba. Itu dari Syarikat Yesus. Tapi dia cuma menulis saja. Menulis akhirnya Okaba itu jatuh di tangan saudara-saudara dari Protestan. Ya. Sehingga beliau ditarik kembali, dikasih kembali ke Belanda, jaga museum sampai beliau meninggal. Diganti dengan Pastor Pertenten. Nah, Pertenten ada bukunya, dari Pertenten pindah lagi ke Herman Telemann. Ya. Pertenten ada karya-karyanya, ada bukunya, ada tulisannya yang perlu kita mendalami, perlu dibahas atau perlu diterjemahkan. Masih banyak yang dia tulis. Salah satunya itu buku tentang sekolah kampung, apa semua ada. Ya. Begitu. Tapi itu dalam bentuk bahasa Belanda. Sebagian itu sudah diterjemahkan. Ada 6 buku, 2-nya itu sudah dicetak, tapi semua ini disponsor oleh Bapak Wakil Bupati Asli. Jadi layaknya kalau beliau kemarin ada waktu untuk dia bisa memberikan materi, ada waktu untuk hadir, saya pikir mungkin dokumen itu semua bisa keluar. Karena dokumennya ini mahal. Jadi itu diterjemahkan dari bahasa Belanda ke bahasa Indonesia. Bahkan beliau membiayai salah satu anak ada di Belanda, S2 bahasa Belanda, tapi tugas dia setiap hari Sabtu dia harus ke pusat MSC di Belanda. Ya. Jadi saya juga tidak bisa bawa dokumen, ada kasih ke adik Soleman, karena ini ada kelompok kerja. Ada Abang Hari Wursok di Merauke, ada Abang Hari Cahyadi. Ini 3 orang ini orang harus duduk baru. Ya. Begitu. Dari Pertenten cuma di wilayah selatan. Kembali ke Uskup Herman Telemann, itu dia menyusuri. Mulai masuk ke daerah gunung melalui Mimika. Perjalanan jalan kaki menembus Wenarotali yang kemarin pastor sudah sampaikan. Setelah itu dari Wenarotali tembak jalan kaki lagi masuk Lembah Baliem. Sampai di Lembah Baliem Perang Dunia Ketiga, ketika beliau sudah pulang kembali ke Merauke, Perang Dunia Kedua itu terjadi. Hiroshima dan bom Nagasaki terjadi. Tapi di Lembah Baliem yang Uskup Herman Telemann bawa pasukan ini, guru-guru ke ini, bapak-bapak dorang ini, guru-guru ketiga, mereka baku angkat dengan
Black Brothers, salah satu anggota Black Brothers, Bapak Yopi dia punya bapak. Ya, jadi Bapak Ibu itu dalam tulisan sejarah itu ya bapak-bapak guru ke yang KTK sini mereka baku hantam dengan fisik maupun ilmu juga dengan bapak-bapak dari Ambon. Salah satunya Black Brothers punya bapak, Pak Yopi. Ya, itu dalam buku Pertenten itu Pak Herman Uskup Herman Telmans itu bukunya itu ada. Tapi kita tidak bisa bawa karena tadi saya bilang harus kita komunikasi dengan Pak Wakil Bupati Asmat, kemudian nanti komunikasi dengan Pak Heri Ursok, baru itu dokumen itu kita bisa dapat. Ya. Jadi penyebaran agama Katolik itu ya memang itu menyampaikan kabar gembira, tapi di situ mereka beradu fisik juga, secara kita bisa lihat dengan kasat mata, ilmu juga bertarung. Ya, guru-guru, bapak-bapak guru-guru Kei dengan Ambon. Dan itu terjadi di Lembah Balian. Setelah itu balik, Perang Dunia Kedua itu terjadi, sehingga proses itu untuk menguasai daerah gunung itu terhenti di situ. Dari Pertenten, dari Herman Telmans, Devenvoorde. Ya. Jadi saya pikir itu yang saya bisa sampaikan sejarah menambah yang pastor dia sudah sampaikan kemarin. Tapi yang jelas bahwa kehadiran MSC di Papua Selatan atau di Merauke tidak ada bekas yang ditentukan atau ditemukan ada ini, itu mulai dari nol. Sehingga tahun 2005 ketika disusun atau mulai menulis itu sejarah untuk gereja Katolik masuk di Papua Selatan, ya saya pikir ya mungkin Kak Arnold juga waktu itu hadir. Proses itu yang dilakukan itu juga mereka lakukan semacam apa ya, ketika misionaris pertama itu mulai masuk di Kampung Buti itu ada permainannya, dan itu dihadiri oleh semua umat, pastor, hampir semua orang itu melihat itu, drama itu mencucurkan air mata. Sejarah itu ditetapkan tentang gereja Katolik masuk di Papua Selatan itu di Merauke itu 14 Agustus itu berdasarkan yang kemarin pastor sudah sampaikan, ada keputusan dari Roma ya, dan itu diakui. Kemudian MSC mulai lakukan pekabaran Injil atau proses mengabarkan kabar sukacita tentang Yesus. Ya, itu juga sudah dijelaskan. MSC minta bantu kepada HOFM dan HOFM kepada HOESA. Ya, cerita itu kita sudah jelas. Sejarah itu demikian. Ya. Ada beberapa catatan yang tadi pagi ini saya tulis, yang saya bacakan saja karena waktu sudah habis. Pertama, dalam catatan saya ini saya ada tulis begini. Ya, pertama bahwa susunan sejarah itu tidak bisa kita berdasarkan pengalaman subjektif, harus berdasarkan fakta.
kemarin perwakilan pastor MSC sudah sampaikan itu. Kedua, seminar 3 hari ini atau 4 hari tidak mungkin bisa kita menghasilkan tuntas semua permasalahan kita, mesti punya perencanaan yang matang dan dana yang cukup. Pengalaman saya 6 buku yang didorong oleh Pak Wakil Bupati Asmi, mulai dari persenten, ya, kemudian ada Herman Telman, ya, pengalaman itu. Ketiga, dalam seminar ini kita tidak bisa bertindak sebagai tukang potret yang hanya mengamati tanpa keluar saja. Kita mesti masuk lebih dalam dan kajian akademis ilmiah dari sejumlah dokumen-dokumen yang ada pada semua ordo, tarekat atau kongregasi di Papua. Dan sebagian besar naskah-naskah itu masih berbahasa Belanda. Keempat, dalam menyusun sejarah gereja Katolik di Papua agar atur temponya pelan, tapi kajian kita mendalam dan akademis. Karena kita tidak hanya membaca naskah dokumen, tapi harus memahami sudut pandang argumentasi masing-masing ordo, tarekat, kongregasi, atau si penulis. Kelima, pada tahun 1921 MGRJ At menerima Pater Petrus Pertenten MSC untuk segera mempersiapkan baptisan pertama di Merauke dengan MGRJ At datang ke Merauke. Keenam, informasi sejarah penting, tapi pertanyaannya adalah apa referensi yang historisnya untuk sekarang ini. Ini jauh lebih penting. 7. Tanpa kemampuan yang tepat dalam menyusun bingkai cara pandang atau cara berpikir kita, semua informasi sejarah era lama itu tidak ada gunanya selain menjadi harapan dengan dokumen saja. Terakhir, pesan saya bahwa sejarah ini kita gali bisa membawa kita bagus, bisa menjadi dasar untuk pengembangan SDM. Tetapi kalau kita menyusun sejarah gereja Katolik ini tidak sesuai dengan tulisan yang saya bilang, ya, tapi kita tidak akan bersatu. Ya, mau dikembangkan Merauke atau Pakpak, tapi kedua-duanya macam kami dari Merauke, Sultan Agung Merauke, kami punya resmi dan itu diakui oleh Vatikan. Sejarah gereja Katolik masuk di Papua dan perebutan atau masuknya Indonesia ke Papua itu juga sasarannya mulai dari selatan Merauke. Saya pikir itu saja. Terimalah salam dari Keuskupan Agung Merauke, dari 3 kabupaten, Usubi Yau Kuda Takobayaman di Kabupaten Mapi, Nukbaken dari Kabupaten Bovendigul, Isakut Bekai, Isakut Kai dari Kabupaten Merauke. Terima kasih, selamat pagi untuk kita semua.